Shalom teman-teman. Kita mulai ibadah kita pada petang hari ini. Kita pujikan lebih dari pemenang. Kita akan menyanyikan lagu Kau Tetap Allah. Pencipta
kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada petang hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita pujikan kecaplah dan lihatlah. Boleh kesaksian, mulai dari Kalista. Puji Tuhan, kemarin tanggal 18 dapat pengumuman kalau misalnya menang lomba olimpiade. Ya, puji Tuhan dapat medali emas. Puji Tuhan saya bisa dapat itu juga karena kasih karunia Tuhan yang udah mendampingi saya selama pembelajaran, dan puji Tuhan bisa dapat medali. Makasih. Lanjut David. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, saya disembuhkan dari Tuhan. Sebelum ini saya sudah sakit, pilek, batuk, dan kesusahan buat mengikuti pelajaran soalnya kesakitan ini. Tapi setiap malam aku berdoa dan setiap hari lama-lama jadi sembuh. Ya, puji Tuhan. Mari kita pujikan Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku percaya.
berharga bagi Allah. Teman-teman untuk berdiri. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di diciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang tak punya takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumber yang tak punya takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan, karena setiap kami ini adalah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan dan hidup kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan beri kami kesempatan untuk datang dalam persekutuan remaja. Sore ini kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami sudah membawa pujian kami di hadapan-Mu, dan saat ini kami mau buka hati dan pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau bersama-sama belajar untuk terus dibentuk, sehingga kami boleh menjadi
pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dan urapi kami semuanya, dan juga pelayan-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan, semuanya kabarnya baik? Puji Tuhan, haleluya. Sudah mandi semua? Oh belum, ya. Untuk besok belum ya. Oke, baik. Sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, teman-teman sudah tahu semua kan firmannya tentang apa? Karena kayaknya sudah di-share kan? Ya, tentang integritas. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang integritas, kakak punya satu icebreaker sederhana. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu games benar salah. Ada yang sudah tahu? Tahu? Oh, belum. Jadi kayak gini ya. Jadi nanti ini kakak beri rumus dulu. Rumusnya apa? Kemudian baru perintahnya. Contoh nih. Benar-benar salah-salah, itu rumusnya. Jadi teman-teman ingat-ingat dulu rumusnya, benar-benar salah-salah. Terus nanti kakak bilang geser kanan, geser kanan, geser kiri, geser kiri. Nah itu nanti disesuaikan dengan rumusnya. Tadi kan benar-benar salah-salah. Perintahnya geser kanan, geser kanan, geser kiri, geser kiri. Berarti gimana? Geser kanan, lalu geser kanan, geser kanan. Oke, paham ya teman-teman? Oh gitu, ya udah. Gimana ya? Nggak tahu kanan kiri. Kanan adalah sini, kiri adalah. Oh ya udah, kalau gitu popok bawang aja ya. Ya, kakak undang teman-teman berdiri dulu ya. Tadi kan udah latihan konsentrasi gamesnya tadi ya. Lumayan ya, yang belakang ternyata pinter-pinter ya ingatannya, masih ingat gitu ya untuk kata-kata sebanyak itu. Kalau kakak udah luntur ya. Sekarang rumusnya adalah salah benar. Oke? Nah, duduk berdiri, berdiri duduk. Yang lainnya? Ya, sudah mulai. Mau tes dulu ya. Itu tadi tes dulu aja ya. Salah benar ya rumusnya. Terus perintahnya duduk berdiri, berdiri duduk. Terakhirnya benar ya, duduk berarti. Oke, sudah mulai ini, sudah mulai paham kan? Oke, sekarang rumusnya adalah salah benar salah. Salah benar salah. Oke, perintahnya adalah geser kanan, geser kiri, geser kanan. Berdiri dulu ya teman-teman ya. Ya, oke. Kanan, kiri, kanan. Berarti kiri, kanan, kiri. Kan salah benar salah. Kanan, kiri, kanan. Berarti salah dulu, berarti ke kiri, benar ke kanan, benar ke kiri, salah ke kiri. Iya kan? Gimana? Paham? Oke, selanjutnya ya. Rumusnya benar, salah, benar. Gampang kan? Benar, salah, benar. Perintahnya adalah kiri, kanan, kiri. Bisa lebih cepat lagi teman-teman? Gimana?
benar, salah, salah, benar. Perintahnya kiri-kiri, kanan-kiri. Berarti kanan, kanan, kiri, kiri. Iya kan? Oke, sekarang perintahnya tambah berat ya teman-teman ya. Salah, benar, benar. Ya, salah, benar, salah. Oke. Goyang kanan, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Goyang kanan, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan. SBB. Goyang kanan, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kiri. Ya. Sekali lagi ya, benar-benar, salah-salah, benar. Benar-benar, salah-salah, benar. Oke, ini kepala ya. Geleng kiri, geleng kanan, geleng kanan, geleng kanan, geleng kiri. Terakhirnya pasti geleng kiri ya. Siapa yang geleng kanan? Gak ada ya. Oke, silakan duduk teman-teman. Nah, ini ada kaitannya nih dengan integriti. Ada yang tahu nggak teman-teman tentang integritas? Kita mungkin sering mendengar integritas ya. Biasanya itu dijadikan logo atau moto dalam suatu mungkin perusahaan atau universitas, misalkan Universitas A terintegritas, terakreditasi dan lain-lain. Barangkali teman-teman ada yang tahu? Ada yang mau menyuarakan? Kakak pernah juga sih membawakan tentang integritas waktu Agustusan ya, acara 17 Agustus yang kita pertama kali pakai itu ruangan, bukan ruangan ya, area outdoor yang bangun itu. Ya, udah lupa ya teman-teman ya. Oke, next selanjutnya. Ya, di situ ada word, action dan belief. Digabungkan semuanya dan disitulah integritinya. Jadi gampangnya itu suatu keselarasan, kesesuaian antara kata-kata dan juga action, perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya, dan juga belief itu nilai nurani gitu ya, atau juga boleh prinsipnya atau keyakinan-keyakinannya. Jadi itu semuanya sesuai dari yang di otaknya, pikirannya ini apa, sejalan dengan tindakannya yang dipikirkan dan dijalankan sesuai dengan keyakinannya. Seperti itu kurang lebih. Next. Nah, kakak punya film singkat mengenai tentang integritas ya. Barangkali lebih bisa ini lagi, lebih paham lagi. Bentar. Kalian pernah dengar nggak sih istilah integritas? Bukan yang ini ya. Kalau ini namanya Instagram. Ya, kita akan membahas tentang integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Gimana tuh? Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pikiran dan perasaan kita juga harus sesuai. Jangan sampai berbeda. Contohnya nih, suatu hari kamu dimintain tolong oleh ibu untuk membeli minyak goreng di warung dan kamu dikasih uang Rp10.000.
Lalu kamu pergi ke warung dan ternyata harga minyaknya cuma Rp6.000 saja. Terus pikiranmu berkata, kayaknya jajan cilok enak nih. Lalu hatimu berkata juga, tapi kan aku belum bilang ibu, boleh nggak ya aku ambil? Coba tanya dirimu sekali lagi, apakah perbuatan itu telah sesuai dengan hati dan pikiranmu? Jika hati dan pikiranmu berkata bahwa ibu memberikan uang hanya untuk digunakan untuk membeli minyak goreng dan kamu tidak menggunakan uang sisanya untuk jajan yang lain, maka kamu telah berintegritas. Nah, kalau kita tidak punya sifat integritas, gimana ya? Tidak berintegritas meski untuk hal kecil bisa memupuk sifat koruptif di diri kita loh. Karena kita akan menjadi terbiasa untuk berbuat curang dan nyaman mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Pasti kalian gak mau kan bikin orang lain sedih karena korupsi? Bahkan, karena korupsi, negara ini bisa jadi rugi loh. Karena pembangunan jalan, jembatan, bahkan sekolah jadi terhambat. Karena itu, kita harus selalu menanamkan sifat integritas dalam diri kita ya. Caranya, dengan selalu bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau di Kementerian Keuangan, perilaku berintegritas itu nomor 1. Semuanya dilakukan agar uang kita dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Jadi, yuk jaga integritas kita untuk Indonesia yang lebih baik. Sudah paham mengenai integritas? Masih belum paham? Oke, puji Tuhan kalau sudah paham. Jadi itu tadi ya, adanya keselarasan antara pikiran kita, hati kita, dan juga apa tadi? Perbuatan, ya itu. Jadi kalau dalam pikiran kita, misalkan kita mau berangkat sekolah, tiba-tiba di tengah jalan, kita itu ada pikiran lain, nggak jadi sekolah, kita mau bolos aja, aku mau bolos aja gitu ya, aku mau ke warung aja, misalkan kayak gitu. Akhirnya nggak jadi sekolah, padahal tujuan awal maunya berangkat sekolah. Nah, itu sudah salah satu ciri-ciri integritasnya sudah mulai nggak jalan gitu ya, sudah mulai terganggu. Nah, kita mau belajar mengenai integritas itu tadi ya, bahwa kita nggak hanya selaras, tetapi integritas itu di dalamnya itu sebetulnya kompleks artinya. Jadi hidup di dalam suatu kebenaran. Tidak hanya itu tadi disebutkan, di situ tuh kompleks, ada kebenaran, ada kejujuran, ada keberanian gitu ya, ada empati, ada tanggung jawab, dan lain-lain, dan di situ tuh kompleks gitu. Next, kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab di sini, di dalam Yeremia 38 ayat 1 sampai ke 13, yang tidak membawa Alkitab manual, nggak usah pakai gadget, jadi tetap bisa dengerin aja ya, gadgetnya bisa dimasukkan di dalam tas supaya lebih fokus lagi ke firman Tuhan. Kalau gitu nanti kakak bisa minta tolong Grace ya. Nanti kakak baca yang ganjil, nanti Grace baca yang genap. Oke? Nah, di sini judulnya Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed-Melek. Tetapi Sefaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selamya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tiada henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak
mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, "Baiklah, ia dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu." Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. "Ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat, dan dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yaitu memasukkan dia ke dalam perigi, ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaraan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yeremia ini yang dimasukkan dalam perigi. BTW, apa ada yang tahu perigi itu apa? Nah, ini kakak searching ya di Google, perigi itu ternyata gambarnya kayak gini ya, kurang lebih ternyata ya sama kayak sumur ya. Di situ di Wikipedia dijelaskan perigi adalah sebuah wadah tahan air yang dipakai untuk menyimpan cairan, biasanya air. Perigi biasanya dibangun untuk menyedot dan menyetor air hujan. Perigi berbeda dengan sumur dalam hal lapisan tahan airnya. Perigi modern dapat memiliki kapasitas dari beberapa liter sampai ribuan meter kubik. Jadi sangat gede sekali ya. Kalau teman-teman di rumahnya ada yang punya tandon gitu ya, tahu ya tandon di bawah tanah itu untuk menyimpan air. Nah itu lebih besar lagi. Biasanya kalau kubik di rumah itu cuma 2 kubik, 3 kubik, sedangkan ini sampai ribuan meter. Jadi bisa dibayangkan sangat gede. Nah itu. Oke, kembali ke cerita tentang Yeremia ini ya. Yeremia ini kan mendapatkan mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Zedekia dan juga seluruh rakyatnya untuk meninggalkan kota Yerusalem itu, karena kalau tidak kelaparan akan menimpa negeri itu dan juga akan terjadi kekalahan, karena pada waktu itu kan sedang perang melawan negara Babel ya kan. Dan Yeremia terus menyuarakan untuk tinggalkan kota ini. Kalau pengen hidup, pengen kota ini nggak dihancurkan, nggak dihanguskan, keluar dari kota ini. Dan nanti kalau ketemu orang-orang Kasdim, mereka tidak akan ngapa-ngapakan kalian semua. Kalian semua akan tetap hidup dan tetap bisa berkelangsungan dalam kehidupan gitu ya. Nah, ternyata orang-orang pemuka-pemuka di situ ya melaporkan ini kepada raja. Mereka telinganya itu geli gitu ya. Holy please, jangan dirusakkan ya. Ya, main yang lain ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, karena papanya juga tugas di Firman di Pemuda, mamanya Firman di Remaja, jadi barengan. Oke, lanjut lagi di sini. Tadi sampai mana ya? Sampai mana? Untuk meninggalkan kota ini ya kan. Ternyata pemuka-pemuka itu tidak suka gitu ya. Mereka tuh risih gitu ya. Karena apa? Dengan perkataan Yeremia itu kayak melemahkan orang-orang di situ. Padahal mereka kan sedang membangun semangat untuk berperang melawan Babel.
Tetapi dengan Yeremia bilang seperti itu kan kayak mau menyerah sama Babel terus pergi gitu ya, menyerahkan diri kepada Babel, intinya kayak gitu. Dan meninggalkan kota. Dan mereka menghadap kepada Raja Zedekia agar Yeremia ini dibunuh aja, dihukum mati. Tetapi Raja Zedekia nggak mau tahu ya. Ya udah itu urusanmu, kalau kamu mau apakan, aku nggak mau tahu, itu kuasamu. Tadi dijelaskan di firman tadi kata-katanya demikian. Dan akhirnya oleh pemuka-pemuka tersebut Yeremia diberikan hukuman, dimasukkan ke dalam perigi. Tetapi perigi ini sudah nggak berisi air ya teman-teman. Kalau berisi air dia bisa sejuk ya, segar untuk berenang-renang gitu ya. Tetapi di situ berisi apa teman-teman? Berisi lumpur ya kan. Kira-kira enak nggak sih mandi lumpur? Sudah pernah nyobain lumpur lapindo? Sekalipun dulu digencar-gencarkan ya mungkin bisa menghaluskan kulit gitu ya, atau menghilangkan kulit ya, saking panasnya. Nah, disitulah Yeremia diletakkan di sana oleh pemuka-pemuka itu, dan Raja Zedekia tidak tahu kalau ternyata Yeremia dimasukkan di situ. Nah, setelah itu di dalam kelanjutan ceritanya ada Ebed Melek, orang Ethiopia, mengetahui mereka adalah sida-sida istana gitu ya. Mendengar Yeremia dimasukkan di situ, dia pasti khawatir ya, wah nanti Yeremia bisa mati gitu ya. Nah, mereka ini juga orang-orang yang takut Tuhan gitu ya. Nah, di sini Ebed Meleknya lalu datang kepada raja menceritakan kalau Yeremia di dalam perigi. Loh, iya tak, aku lo gak tahu. Ya udah, kamu selamatin aja Yeremia. Nah, akhirnya tadi ada cerita kalau mereka mengambil kain-kain atau baju-baju yang sudah robek-robek itu ya, teman-teman tadi mendengar, membaca, yang robek-robek dan yang sudah buruk-buruk, supaya apa, ditaruh di sini di ketiaknya lalu diangkat pakai tali ya, supaya nggak sakit kan. Kalau misalkan langsung ditarik pakai tali ini bisa pasti kebayang sakitnya kan, karena periginya kan nggak cuma 1-2 meter gitu ya yang kelihatan, pasti dalam banget gitu ya, dan waktu narik itu kan pasti kesakitan. Nah, disitulah Yeremia akhirnya diselamatkan. Kita mau belajar mengenai sikap Yeremia. Di sini Yeremia adalah utusan Tuhan yang diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan, perintah Tuhan, ya kan? Dan di sini Yeremia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tadi perintahnya disuruh beli minyak, ya kan? Tapi namanya di tengah perjalanan bisa aja namanya hati, namanya pikiran itu bisa berubah, ya kan? Ternyata saat di tempat kondisinya apa, misalkan minyak nggak ada, atau ternyata harganya murah, masih ada kembaliannya, akhirnya bisa timbul pikiran-pikiran yang lain-lain. Nah, di sini Yeremia juga diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan perintah itu, bahwa untuk supaya seluruh rakyat itu keluar dari kota tersebut. Dan Yeremia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sebelumnya dia juga dihukum di penjara. Tapi habis itu dikeluarkan sama Raja Zedekia, dihukum, ditaruh di pelatarannya istana gitu ya. Terus di sini dia terus menyuarakan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, dan itu terdengar sampai pemuka, dan akhirnya dia dimasukkan ke perigi itu. Nah, kita belajar bahwa Zedekia berpegang kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia berpegang pada kebenaran. Aku nggak salah, aku tetap benar. Tetapi ternyata dia tetap dihukum, ya kan? Mungkin dalam kehidupan kita saat ini ya, itu hal yang gak jarang ya. Banyak orang yang sudah melakukan kebenaran, maksudnya gak salah, tapi dihukum, ya kan. Tapi banyak orang juga defense atau membela diri supaya gak dihukum. Akhirnya apa yang benar jadi dibuat salah. Misalkan ya kayak kasus-kasus di pengadilan, misalkan saksi-saksi, dia tahu kebenarannya, bahwa misalkan yang mencuri adalah si A, tetapi karena takut misalkan nanti kalau aku ngomong kebenaran aku yang dihukum, misalkan bukan Pak, yang mengambil itu bukan si A tapi si B, misalkan kayak gitu, akhirnya memberikan kesaksian palsu misalkan, dan lain-lain ya, banyak. Bahwa memang hidup di dalam kebenaran itu enggak semata-mata enggak ada resiko gitu ya, pasti juga ada resikonya gitu. Seperti Yeremia ini sudah hidup dalam kebenaran, sudah istilahnya hidup
berintegritas, dia jujur, dan dia berani menanggung resikonya sekalipun ya taruhannya adalah nyawa ya kan pada saat itu, tetapi dia berani. Nah, kenapa integritas itu penting ya teman-teman ya? Makanya yang ditempatkan tadi dijelaskan di video itu, integritas itu sangat penting bagi pemegang keuangan, khususnya keuangan negara gitu ya. Karena yang dipegang itu nggak cuman uang 1 juta, 2 juta ya. Kalau negara kan ya ratusan triliun. Tapi kalau orang nggak punya integritas, ya sudah, uang negara ini sudah dipakai hal-hal yang lain untuk untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tadi ya, mengapa integritas itu sekarang penting dan kenapa kita harus belajar integritas sekarang ya teman-teman. Bukankah mungkin kita berpikiran kenapa nggak nanti kerja aja atau sudah dewasa. Nah, karena integritas itu harus dibangun terus mulai sejak dini. Dan itu kita perlu latihan mulai dari sejak dini, karena itu dimulainya dari kebiasaan. Kalau misalkan kita kebiasaannya sukanya nyeleweng, misalkan ya, ada jalan lurus tapi sukanya belok, akhirnya kebiasaannya seperti itu terus terbawa. Yang sukanya nggak jujur, akhirnya terus ke bawah. Nah, kita itu berlatihnya mulai sekarang melalui kebiasaan kita. Next, kita belajar lagi. Nah, ini tentang tadi diangkat. Next. Oh iya sih, maksudnya di kakak ya. Membentuk integritas sejak dini, terus berlatih melalui kebiasaan kita dan terus dilakukan dengan disiplin, harus konsisten ya, nggak bisa kita sekali 2 kali aja, tapi konsisten. Nah, ciri-ciri pribadi yang berintegritas ya teman-teman ya. Dia itu tepat waktu atau tepat janji, sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, kita mungkin menemui orang yang suka janji, ya aku datang jam 4, ternyata jam 10 malam baru datang ya. Itu kalau sekali misalkan kita masih bisa memaafkan, tetapi selalu seperti itu, kira-kira gimana teman-teman? Suka nggak sama orang yang kayak gitu? Obrol janji gitu ya? Hah? Tetap suka? Wow, asik ya. Berarti suka menunggu orang yang nggak pasti gitu ya. Ya kalau datang ternyata nggak jadi datang, tiwas nunggu-nunggu ya. Tepat waktu nggak hanya di dalam ya kita janjian. Misalkan kita di sekolah kita sering datangnya telat. Misalkan masuknya jam 7, kita sering datang jam 8 aja misalkan. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah Bu Guru memaafkan? Kalau sekali mungkin masih dimaafkan, ya silakan masuk, ikut, besok jangan telat lagi. Tapi kalau sudah sampai 10 kali sampai masuk dalam catatan BK, masih ada nggak kayak gitu? Nah, kira-kira gimana? Akhirnya kita jadi dicap orang kan, dicap, oh telatan. Nah, dulu kakak juga punya tuh temen yang kayak gitu, akhirnya dipanggil Miss Late ya, terlambat. Jadi dia tuh sukanya terlambat terus di mana-mana itu. Nah, itu nggak enak ya. Tetapi kalau kita sering datang on time, kita ngomong apa kita tepati, orang akan percaya. Karena apa sih? Orang itu kan kalau tahu istilah mencela-mencele, iya ta? Ya itu ya. Ngomongnya A tapi nanti di sana B, nanti bisa beda lagi. Kita nggak akan bisa percaya ya kan. Nah, kalau kita yang kayak gitu, kita juga nggak dipercaya orang gitu. Nah, yang kedua itu ya jujur. Ya jujur, nggak suka lawan katanya jujur apa? Bohong ya kan. Nah, ada aja alasannya. Kita suka nggak sih jujur secara pribadi dibohongin? Nggak kan, nggak suka kan. Sekalipun ya mungkin alasannya itu kayak kuat gitu ya, tapi ya namanya kejujuran sekalipun pahit itu kita lebih bisa menerima kejujuran. Katanya siapa ya? Nah, itu ya disiplin. Nah, itu perlu sekali. Dan ciri-ciri disiplin, berani, bertanggung jawab, peduli, mandiri ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Iya kan? Kalau teman-teman besok ke waktu dewasa inginnya mau jadi pemimpin, jadi CEO, jadi direktur, ya kan, jadi leader. Wah, ini semua ini harus tercentang ya teman-teman ya.
Karena nggak bisa jadi pemimpin ternyata nggak jujur. Jadi pemimpin ternyata meskipun bertanggung jawab, tetapi orangnya sukanya ingkar janji. Misalkan kayak gitu. Misalkan pemimpinnya itu berani, tetapi pemimpinnya itu nggak disiplin. Kan enggak ya. Jadi seorang pemimpin itu harus seperti itulah. Nah, sekalipun sebetulnya kita bukan pemimpin, kita mau belajar seperti itu, kita berani, kita bertanggung jawab, peduli dan mandiri, ya kan? Oke, next ya. Nah, manfaat membangun integritas sejak dini. Tentu saja tubuh kita menjadi sehat. Ya, karena kita nggak suka yang pikiran-pikiran yang negatif ya kan. Kan ada kayak misalkan yoga itu kan biasanya olahraga yang mentransfer energi positif dan membuang energi negatif gitu ya. Kadang pikiran-pikiran jelek, kegelisahan, ya, oke, itu mempengaruhi fisik kita, kesehatan kita ya kan. Misalkan kita nggak tenang, banyak pikiran, banyak ini ya, terus kehidupan kita memang misalkan nih banyak trouble, pasti jadinya nggak tenang gitu ya, mau tidur nggak tenang ya. Membentuk kepribadian dan karakter kita, makanya kita mulai belajar mulai dini. Yang ketiga, mengendalikan emosi kita dengan baik. Kita nggak gampang emosian gitu ya, nggak gampang baperan, nggak gampang seperti itu. Terus yang ya membangun sosial kita dengan manusia itu, dengan yang lainnya itu dengan baik, ya kan? Kalau ya itu tadi lah, kalau kita memiliki teman yang suka mencela-menceli, kita pasti nggak suka. Orang tersebut pasti sudah dicap, orang ini kayak gini, orang ini nggak jujur, nggak usah deket-deket lah, pasti kayak gitu kan ya, nggak enak. Nah, terus memiliki motivasi dan empati. Orang yang memiliki semangat itu penting ya teman-teman. Kalau misalkan orang sudah hopeless, nggak punya semangat, kehidupannya cuman tidur di atas kasur aja, nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan juga ya udah nggak punya tujuan hidup, ya itu ya udah useless, jadi nggak ada gunanya gitu ya. Dan empati, kita berempati. Misalkan nih ada keluarga, salah satu keluarga yang sedang sakit, misalkan ibu kita ataukah ayah kita misalkan, terus kita ini cuek-cuek aja gitu ya, kita bikin keributan lah, malah nambahin masalah lah. Nah, itu namanya nggak jadi berkat, itu namanya kita nggak empati. Tetapi kalau kita mau empati, kita doain, kita setidaknya melayani, memperhatikan keluarga kita yang sedang sakit, siapapun itu, ataupun teman kita bisa doakan. Bahkan kalau misalkan kita ada waktu, ada berkat, ada rezeki, kita datang menjenguk, kita bawain mungkin roti atau apa gitu ya. Nah, seperti itu kita belajar untuk berempati. Terus, nah itu sebagai aset bangsa yang beradab. Teman-teman tahu kan beradab? Beradab itu memiliki nilai-nilai yang positif, yaitu tadi nilai kejujuran, kedisiplinan, mandiri, tanggung jawab, dan lain-lain lah. Jadi orang yang beradab. Oke. Nah ini ada quotes ya. If you don't have integrity, you have nothing. Ada yang tahu? Kalau kamu tidak memiliki integritas, kamu tidak memiliki apa-apa, artinya seperti itu. You can buy it, kamu nggak bisa membeli integritas itu ya kan. You can have all the money in the world, kamu mungkin bisa memiliki semua uang yang ada di dunia ini, tetapi kalau nggak punya moral, but if you are not a moral and ethical person, you really have nothing, kamu benar-benar nggak punya apa-apa ya kan. Jadi sekalipun kita mungkin orang biasa-biasa aja, nggak terlalu kaya, tapi juga nggak miskin ya kan. Tapi kita berintegritas, orang akan memandang kita, oh ini orang ini spesial ya,
ada nilai positifnya gitu ya. Tetapi kalau moralnya aja kayak gitu, etikanya kayak gitu ya, orang nggak punya integritas ya, sama aja, nggak akan punya teman, nggak akan punya masa depan, nggak dipercaya orang ya kan, sia-sia lah ya. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman, seperti itu tadi ya, jangan hobi telatan kalau di sekolah dan lain-lain. Mungkin sekarang yang lagi tren itu, kemarin kan udah belajar tentang pacaran ya kan? Ya, ada yang punya pacar? Oh, lebih dengerin pacar atau mama? Orang, oh ya syukurlah ya, karena trennya sekarang itu lebih dengerin pacar ya, lebih manut sama pacarnya daripada orang tua gitu ya. Padahal pacarnya cuman mengajak dalam hal-hal yang negatif loh. Hati-hati ya teman-teman ya. Walah nggak usah ke gereja, malah mingguan aja sama aku. Nanti tak traktir mie gacoan gitu ya. Oh enak, daripada nanti di rumah aku makan sayur asem lagi. Sudah masaknya mama asemnya terlalu banyak gitu ya, 1 kilo buat 1 panci ya kan. Ya itu permen ya itu. Nah, kita harus lebih bijak lagi ya teman-teman, bahwa kita itu masih tanggung jawabnya orang tua, kita lebih dengerin orang tua, jangan lebih dengerin pacar, apalagi kalau pacarnya menjerumuskan gitu ya. Kita belajar menggunakan apalagi waktu kita dengan bijak. Sekarang itu memang eranya semuanya serba cepat ya kan, serba instan, sepertinya serba mudah gitu ya. Kita itu dipermudah dan kita itu dimanjakan gitu ya. Tetapi kita lebih bijak lagi menggunakan waktu kita. Tanggung jawab teman-teman adalah kan sekolah, belajar, jangan banyak nganggur-nganggurnya gitu ya, banyak ngegamesnya, nggak imbang. Akhirnya apa? Ketinggalan ya kan, ketinggalan dalam prestasi. Akhirnya mau nanti ujung-ujungnya begitu sadar, lu aku kok ketinggalan, terus maunya ngejar, ternyata udah nggak terkejar. Nah, dan akhirnya apa? Hopeless. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kakak rasa semua yang di sini itu semuanya semangat-semangat belajar ya kan. Sampai kayak pulang gereja gini belajar. Bener nggak sih? Iya, gitu ya. Atau sukanya yang gitu ya, kebut semalam ya. Jadi kalau besok ujian ya nanti subuh Kak baru belajarnya. Nggak malam ya. Tapi bukannya sekarang lebih sering ujian itu dadakan ya teman-teman. Iya kan? Jadi kan sebetulnya itu ya ada baiknya juga ya, supaya kita itu selalu bersiap. Karena ibarat kita itu sedang berperang. Kalau kita nunggu sebentar, kita bikin peluru dulu, bikin alat-alat perang dulu, misalkan nyiapin dulu. Terus ternyata si musuh itu sudah siap, tiba-tiba datang menyerang dan kita masih aduh, ini belum mau perang gitu, bajunya masih dijemur, masih basah misalkan ya, terus sepatunya entah kemana gitu ya. Nah itu nggak siap. Lebih baik kita selalu siap sedia, jadi dimanapun ya kita nggak terlalu terbeban gitu ya. Belajar kita menggunakan waktu kita itu seefektif mungkin. Kalau kita hanya cuman ya sebetulnya kalau kita game sebetulnya itu nggak salah, boleh-boleh aja. Tetapi sebetulnya kalau kita mau mendisiplin diri kita kasih batasan ke diri kita sendiri. Wah, aku sehari ngegame hanya sekian jam aja misalkan. Kalau kita nggak mendisiplin diri kita sendiri seperti itu, ya udah kita akan terus ini ya. Terus mungkin nggak ngegame atau hal-hal yang lain gitu ya. Kita banyak ketinggalan gitu ya. Padahal teman-teman itu usia-usia produktif, usia-usia yang masih harus terus eksplor, berkreatif, berkarya dan lain-lain ya kan. Oke. Kalau di pemuda itu kalau nggak salah bulan ini itu tentang idola K-pop gitu ya, tentang iyalah gitulah. Di sini ada yang mengidolakan K-pop juga. Sebetulnya boleh nggak sih Kak kita mengidolakan seseorang atau apa gitu ya? Boleh nggak teman-teman? Oke, boleh ya. Tetapi ada batasannya juga, ya kan? Kita tuh nggak kenal sama idola kita, ya kan? Kita cuma sebatas tahu
oh dia artis, oh dia ini. Tapi kan kita nggak kenal, belum pernah kenalan kan, tidur bareng atau makan bareng. Nah, si idola yang kita idolakan juga nggak kenal kita gitu ya. Nah, tidak perlu sampai tidak perlu terlalu ekstrim sampai kita itu nggak bisa tidur sampai menyiksa diri kita sendiri. Apalagi ada yang sampai ekstrim itu pengen mengikuti gaya hidupnya, cara lifestyle-nya, ya lifestyle sama gaya hidup sama ya, mungkin gaya-gaya ini loh, fashionnya dan lain-lain. Terus kita sampai menyiksa diri kita sendiri gitu ya, kan banyak seperti itu. Ada yang sampai operasi plastik, pengennya sampai wajahnya itu kayak gitu pokoknya. Gimana? Apple cheek apple itu ya istilah, cheek apple ya kan. Ya udah pipinya aja langsung dikastol pakai ini ya, apelnya ya. Ada yang tahu nggak? Ya sekarang katanya lagi tren kan pipi kayak apel gitu ya. Terus dioperasi sampai twing gitu ya. Terus apa lagi? Ya segitulah ya. Terus sampai alisnya apa terbadai. Terus ya udahlah tempelin apa angusnya itu loh, wajan itu loh ya. Itu murah daripada nanti sulam-sulam alis ternyata gagal ya kan. Harusnya ke bawah ternyata ke atas alisnya ya kan. Jadi aneh kan. Nah, kita ada batasan-batasan lah ya seperti itu. Oke, kejujuran itu tadi ya, tidak suka bohong, tidak menutupi kesalahan karena untuk membela diri. Nah, sebaiknya kita terus untuk belajar jujur karena itu penting dimulai latihan dari sekarang. Jujur terbuka kepada orang tua mengenai prestasi kita. Siapa yang kalau nilainya 8 atau 10, oh ditempel di tembok, ini mas ulanganku. Tapi kalau 20, disembunyikan dalam-dalam, bahkan dikubur di dalam-dalam ya. Sampai kalau orang tua tanya, ya apa hasilnya? Mbok nggak dibagi? Enggak lah, siapa yang kayak gitu ya. Kok kakak tahu lah, kakak dulu pernah sekolah juga ya. Tuh, emangnya kakak gitu, oh rahasia. Nah, kita belajar untuk terbuka atau mengenai prestasi kita. Kita misalkan ada kelemahan ya nggak usah malu untuk kita mengatakan gitu ya, supaya kita cari solusi. Misalkan nih, aku itu nggak bisa kimia bagian ini, misalkan apa itu natrium hidrogen dan lain-lain. Oh belum ya, belum sampai situ, sudah senyawa kimia kayak gitu-gitu loh. Nah misalkan orang tua nggak akan menuntut yang kamu pokoknya harus bisa, ya apa caranya. Tapi pasti kalau kita mau share ya gimana caranya, kamu mau les gimana dibimbing siapa atau apa, siapa yang temanmu yang, jadi ada solusi, ada way out, nggak usah perlu ditutupi. Terus akhirnya kita benci gitu ya. Biasanya itu kalau nggak suka terus kita benci dan kita tinggalkan jauh-jauh ya kan, dan akhirnya nggak bisa seterusnya. Lebih baik kita berusaha di mana kelemahan kita usahakan ya kan. Nah terus apa lagi ya, udah ya. Sekarang itu juga lagi marak pinjaman online ya kan ya teman-teman, dan itu nggak cuma melanda orang-orang yang sudah berpenghasilan, tetapi juga pelajar-pelajar atau orang-orang yang belum berpenghasilan, istilahnya seperti itu. Meskipun jumlahnya mungkin kecil, mungkin pinjamannya cuma 100.000, 200.000, tapi lama-lama kalau itu sudah jadi kebiasaan, hati-hati ya teman-teman. Apalagi yang game-game yang bisa beli-beli itu ya, apa itu, Roblox lah. Itu ya, ternyata itu ya kakak sering banyak dengar cerita sih kayak gitu. Sampai diem-diem ngambil ATM-nya papa mamanya gitu ya, terus untuk beli itu ya kan kayak gitu ya, dan itu nggak bilang, tiba-tiba diambil, atau kartu kredit dan lain-lain lah, akhirnya nyuri-nyuri, dan akhirnya ya itu tadi yang enggak gitu ya. Nah hati-hati ya teman-teman, cukupkanlah dirimu dengan apa, dengan berkat yang Tuhan berikan. Kita belajar juga untuk memanage berkat Tuhan. Itu tadi integritas salah satunya adalah pandai memanage keuangan, ya kan. Kalau terus sembarangan, nah hati-hati, jangan-jangan nanti di situ jadi batu sandungan. Nah kita terus mau membangun diri ya,
sekalipun kita mungkin belum menjadi pemimpin, tetapi kita mau terus belajar di situ. Nah, gimana sih Kak kita mau berintegritas di dalam Tuhan sebagai anak Tuhan nih? Gimana? Ya kita rumusnya ya cuma 2, kita mau hidup seturut firman, dan yang kedua ya kita jaga pergaulan, karena dikatakan dalam firman pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik, ya kan? Kalau kita bergaulnya dengan orang yang teman-teman kita yang suka pelayanan, misalkan yang sukanya belajar bareng, sukanya doa bareng, pasti energi kita juga tertransfer, ya kan? Maksudnya positif, hal-hal yang positif. Tapi kalau setiap hari kita bergaulnya dengan orang-orang yang misalkan sukanya merokok, terus sukanya bicara kotor, yang sukanya berbohong, yang sukanya tidak jujur, misalkan yang suka bolos, yang sukanya nongkrong, akhirnya sekali 2 kali mungkin masih kuat, kita mau sok-sokan, kita mau jadi berkat, jadi terang dan garam dunia gitu ya. Tetapi kalau selalu di situ pergaulan kita itu cuman itu tok, ya lama-lama akan luntur, ya kan. Kita seperti anak kecil itu ya. Anak kecil itu kan pasti dididik orang tuanya baik-baik. Lempar-lempar itu jelek misalkan, iya kan? Pukul-pukul itu jelek, jangan pukul-pukul teman. Tetapi misalkan nih, lihat YouTube ternyata misalkan lihatnya itu silat misalkan ya, terus pukul-pukul, akhirnya dia kan niru, ya kan? Lebih gampang untuk meniru yang negatif daripada yang positif. Nah itu, hati-hati, jagalah pergaulan kita dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kita awali hari kita, siapa yang mengawali hari dengan memegang gadget? Haleluya. Kita awali hari kita dengan melipat tangan, ya kan? Kita bersyukur kita bisa merem, terus ternyata kita pagi itu bisa melek. Lah kayak gimana kalau misalkan kita merem terus dan gak bisa melek, ya kan? Ternyata melek itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Teman-teman masih punya kehidupan lagi di kedepannya. Kita bersyukur dulu mengawali hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan beri hari yang baru. Kiranya Tuhan menuntun di sepanjang hari ini, memberikan aku terus kepandaian, kayak gitu ya, terus ditambahkan hikmat. Nah seperti itulah kita berdoa yang baik, berdoa untuk orang tua kita, diberkati dalam pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain, ya kan. Jangan terus bangun tidur, ku cek WA. Nah, ya kan, yang udah bangun, ya. Kalau nggak ada WA berarti aku yang WA, yang ayo bangun. Ya nggak, ya kita belajar mendahulukan tuh Tuhan. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Ya, kita baca di ayat yang terakhir ya. Karena ayatnya sudah di sini, kita bacanya barengan ya teman-teman. Amsal 2 ayat 20 dan 21. Sebab itu tempuhlah jalan baik orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya, boleh menjadi anak-anak yang berintegritas di dalam Tuhan pastinya. Oke, kita mau doa firman dulu. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah berfirman bagi kami pada sore hari ini untuk mengajari kami menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Tuhan, pasti tidak ada manusia yang sempurna, ada kekurangan di sana-sini, tetapi kami mau terus belajar, hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dalam perilaku kami, pikiran kami, hati kami boleh terus jalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan melalui hal-hal kecil, kami boleh menerapkan Tuhan hal-hal yang baik dan membuang kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak baik, karena itu pasti akan merusak nanti ke depannya, akan menjadi kebiasaan yang terus kami bawa. Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi-Mu yang indah, menyenangkan dan memuliakan Tuhan, dan kami mau memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat
firman-Mu pada sore hari ini. Pasti berkat-Mu Kau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Kita mau berdoa sama-sama sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini. Ada yang perlu didoakan? Teman-teman? Oke, nanti kita akan doa untuk teman kita Philip, tadi infonya di grup sakit gitu ya. Kita mau berdoa buat Philip. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah pada sore hari ini Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan Yesus boleh melawat kami semuanya, dan kami mintakan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu semua Tuhan. Tuntun, pimpin dalam keseharian, terlebih dalam studi. Tuhan berikan hikmat marifat yang dari Tuhan, memiliki kepandaian yang dari Tuhan, terlebih memiliki sikap dan perilaku yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati orang tua kami semua yang membimbing kami, membiayai hidup kami. Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, curahkan berkat-Mu, kebahagiaan bagi seluruh keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani pada sore hari ini juga diberkati Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau pulang, kiranya Engkau lindungi sertai dalam perjalanan, boleh tiba di rumah dengan selamat, dan Tuhan pertemukan kami kembali minggu depan untuk bersama-sama kami boleh memuliakan Tuhan. Dan mari teman-teman semua kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan hadir menjemput kita dan membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Bersama kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.